Oke semuanya, jadi konten kali ini adalah konten khusus ya, karena kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial nih, dari jauh juga. Ini Mas siapa nih? Mas Eko. Mas Eko, tos dulu Mas. Oke, dari asalnya? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Dari Ponorogo, Jawa Timur. Iya. Oke, keren. Nah ini Mas Eko kesini produknya apa ya? Produknya tas kulit. Tas kulit. Iya. Tas kulitnya itu bisa macam-macam. Bisa. Kayak dompet, Dompet bisa. koper, Koper bisa. tas fashion. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Namanya apa Mas usahanya kalau boleh tahu? Namanya belum ada. Belum ada namanya. Belum ada namanya tapi bisnisnya udah jalan. Keren sumpah. Nah, ini diproduksi di Ponorogo Di Ponorogo. dari orang-orang sekitar. Pengrajinnya. Pengrajinnya. Pengrajinnya orang sekitar. Oke. Dan ini dari kapan produksinya ya? Mulai kalau sendiri ya. Kalau sendiri mulai 2017. 2017. Iya. Kalau nggak sendiri? Kalau nggak sendiri sebelumnya ikut orang tua. Orang tua kebetulan produksi juga. Produksi juga. Cuman orang tua khusus kulit jenis nabati. Oke. Jenis nabati maksudnya kayak gimana tuh? Kalau jenis nabati itu ciri khasnya buat warnanya itu warna sendiri, bukan warna dari pabrikan. Oh, tapi bukan warna natural ya, bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi Bukan. ada khusus sendiri. Iya. Ada fotonya nggak? Fotonya ada. Fotonya ada, nanti dicantumin ya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi kalian kalau mau pesen apa tas kulit atau apa bisa ke Mas Eko. Nanti bisa dicantumin nomornya di sini ya. Oke. Ini dari usaha dari orang tua. Berarti puluhan tahun yang lalu ini, belasan tahun yang lalu Iya. berarti. Kemungkinan. Kemungkinan belasan tahun yang lalu. Sekarang ada berapa karyawan? Sekarang masih 5 karyawan. 5. 5 karyawan. Dan promosinya sekarang sampai ke mana? Apakah lokal? Sementara masih lokal sih. Oh, online shop lokal ya. Iya, masih online shop lokal. Masih online shop lokal. Oke. Oke. Nah, ini promosinya lokal, kemudian ke sini pengen ekspor. Iya. Kita ngobrol soal ekspor. Itu mungkin ada cerita sendiri tuh. Kenapa kok pengen ekspor produknya? Kan lokal udah bagus penjualannya. Ya ingin lebih bertumbuh. Ingin lebih bertumbuh Iya. ya ekspor. Ya. Terus Gimana? kebetulan kan di desa tuh mayoritas pengrajin tas. Kalau gini gimana ya? Kalau kita menuhin pasar lokal aja kayaknya terlalu bersaing. Oh, terlalu penuh lah ya terlalu ibaratnya. penuh. Kalau kita bisa Expand ekspor lokal keluar kan lebih gini lagi. lebih memperbesar Ya, peluang ya ya. untuk besar ya. Oke. Harganya juga lebih bagus Ya, katanya. harganya. lebih karena harganya lebih bagus. Memang gini teman-teman, ada beberapa produk yang dia harga ekspornya itu lebih bagus, kayak produk-produk yang mengandung nilai seni. Kemungkinan harga lokalnya sama harga ekspornya lebih bagus harga ekspornya. Cuma juga ada beberapa produk yang dia harga ekspornya jauh lebih atau sedikit lebih murah daripada harga lokalnya, atau yang biasa kita kenal sebagai dumping lah. Jadi ini salah satu yang opsi yang bagus lah ya untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan omset juga. Kira-kira kalau boleh tahu bedanya berapa persen sama harga lokal tuh? Lokal sama Ekspor ya. Bisa lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Iya, bisa. Pantas lah. Memang kalau produk seni itu priceless ya Mas. Iya. Nggak bisa kita nilai dengan normalnya harga sekian Ya, gitu. nggak ada harga dasar. Iya, nggak ada harga dasar kan Nggak harusnya kan. Ya memang harga produk-produk yang bernilai seni itu rada sedikit gelap. Jadi ya namanya seni, mereka suka, mereka beli biasanya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itulah keuntungan biasanya kalau misalkan teman-teman main di produk yang memiliki nilai seni. Oke. Untuk yang dengar-dengar, saya juga pernah kerja di Bali, Bali.
Jadi Atau 2017 tuh awal mula malah usaha di Bali. usaha apa tuh? Produksinya di Bali. 2017. Produksinya di Bali. Iya. Produksi kulit ini. Iya. Oke, terus Terus 2020 Corona kemarin, Covid ya. Covid kemarin pindah Pindah. ke Ponorogo untuk mempresisi pengeluaran sama operasional juga. Jadi sekarang udah fokus produk di Ponorogo aja. fokus produksinya di Ponorogo. Iya, untuk sementara sih kalau memungkinkan ke Bali ya ke Bali lagi nanti. Bali lagi, iyalah. Bali itu ibaratnya kota yang secara otomatis kita pameran. Iya, pameran. Iya. Iya, Iya langsung. enggak? Iya, benar. Iya, karena bayangin aja 1 tahun itu menurut data berapa juta yang datang ke Bali turis. Tentu macam-macam latar belakangnya. Memang ada yang karyawan, memang ada yang pengusaha gitu. Bahkan ada yang DJ kayak DJ Khalid, pemain bola juga pernah datang ke Bali. Jadi kalau kita punya sesuatu produk apalagi yang bernilai seni, ya memang Bali itu salah satu opsi yang nggak bisa ditolak sebetulnya kalau kita memang pengen menyebarkan atau mempromosikan si produk ini. Oke. Nah terus ini kita kan ekspor nih. Awalnya tahu kontaineran ID dari mana, Mas? Dari YouTube kalau nggak salah. Dari YouTube. YouTube. Dari YouTube. Tuh dari awal tahunnya tuh masalah PTP kalau nggak salah. Oh, PT Perorangan. Iya, masalah itu. PT Perorangan. Ah. Oke. Jadi lihat step-stepnya, jadi tahu. Oke. Dan tertarik Ya, dan kemudian. tertarik. Semakin tertarik lah karena awalnya memang dari Bali kan pasti tertarik lah Iya. untuk ekspor ya. Emang, iya. Oke. Awalnya sudah pernah tahu tentang ekspor sebelum ke sini? Belum sama sekali. Sama sekali nol. Sama sekali nol. Serius? Serius? Oh. Belum Tahu, pernah. mungkin ekspor tuh lewat pihak ketiga. Jadi kalau di Bali tuh ada kayak guide tuh kayak pemandu wisata. Oke. Mungkin dia lagi mandu wisata turis, Ya. terus turisnya suruh nyariin tas gitu, baru guide-nya itu mesen ke kita kayak gitu. Oke. Nanti turisnya udah balik, nanti guide-nya yang ngurus masalah pengiriman. Oke. Gitu. Iya, kayak agent ya. Ya kayak agent. Kayak agent. Tapi itu sebetulnya bagus juga ya. Kalau kita punya 100 agent kayak gitu, Iya, bisa. lancar juga. Lancar juga kita. Emang Bali itu nggak itu ya, kreatif banget ya. Maksudnya semua hal bisa jadi duit Iya. gitu loh. Sama. Oh. Nah, sekarang kita kan udah berhari-hari kita guys diskusi soal ekspor nih. Jadi lebih mendalam lagi soal step ekspor atau gimana? Ya lebih mendalam, lebih gigih lagi lah. Lebih gigih lagi ya. Harus. Tahu hack-hacknya, udah tahu hack-hacknya, bayarnya gimana gitu. Oke. Nah sekarang rencana kedepannya apa nih Mas? Kalau Rencananya ngurus masalah gini, legalitas. legalitas ya, oke. Legalitas belum ya? Belum. Belum legalitasnya, oke. Setelah legalitas ya fokus promosi. Fokus promosi. Itu jadi targetnya Ya, 3 bulan. Targetnya 3 bulan closing. Kita Target. lihat. Kita doakan juga, kita Amin. support juga. Amin. Nanti kalau misalkan udah closing jangan lupa diinfoin juga di Siap. sini. Nanti kita pampang guys. Oke. Nah untuk yang si produknya inilah kita balik lagi ke produknya. Produk dari Mas Eko ini range-nya harganya berapa sih? Kalau produk tuh tergantung bahan, ukuran, bentuk. Beda-beda ya? Beda-beda. Bahan pembuatnya, raw materialnya nih? Iya, materialnya, terus ukurannya. Ukuran kan mempengaruhi banyaknya bahan juga. Betul, betul. Terus bentuk mempengaruhi pengerjaan. Oh, mempengaruhi tingkat Iya, kesulitan. tingkat kesulitan pengerjaannya. Jadi ya variasi kalau masalah harga. Variasi. Bisa request tapi? Bisa request. Dari kulit apapun bisa? Kulit buaya mungkin nggak bisa. Kulit buaya nggak bisa? Kulit yang umum-umum bisa. Buaya darat bisa? Nggak.
Ular bisa berarti? Ular bisa. Oke, menarik nih. Itu sebetulnya bisa jalan dua ya kita ya. Maksudnya lokal kayak sekarang kan lagi banyak nih Mas. Yang saya lihat dia jualan lokal kayak live streaming di TikTok gitu loh. Bisa. Jadi tas kulit gitu, tasnya bagus-bagus. Ada yang biawak, ular gitu-gitu. Bisa, cuman kalau kayak gitu kan kita harus stok jadinya. Oh iya, oke. Iya. Kalau stok perputarannya terlalu lama. Oh, cash flow-nya. Oh, terkait dengan cash flow gitu. Oh iya. Itu jadi tantangan kedua ya, tantangan selanjutnya ya. Dari segi barang juga. Oke. Kalau misal kita buat tas, apa yang atau gini deh, pertanyaannya deh. Dari tas kulit itu, gimana kita bisa tahu kulit itu berkualitas atau enggak? Kulit itu berkualitas apa enggak? Iya. Dari Ini kasih tips lah buat yang nonton lah. Kan sekarang lagi hits juga tuh. Maksudnya pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan produk lokal, bangga buatan lokal. Jadi banyak juga yang beralih dari tas-tas yang mereknya luar negeri itu jadi ke produk lokal. Nah, kalau menurut Mas Eko nih, apa yang harus diperhatikan tuh ketika kita memilih tas kulit, tas yang bahan dasarnya kulit? Yang pertama yang dilihat warna ya, warna tekstur yang pertama. Tekstur. Apa tuh kulit. teksturnya? Kalau kulit yang bagus, kalau kulit yang bagus tuh nggak ada gini, nggak ada bekas. Kan biasanya kalau hewan ada bekas cacatnya gitu. Oh, mulus dia. Ya mulus pokoknya. Kalau kulit yang bagus mulus, biasanya pasti dah mulus. Terus warnanya rata. Warnanya rata. Terus kalau masalah kelenturan tuh tergantung jenis tasnya juga sih. Nggak pengaruh betul. kalau kelenturan. Betul. Mungkin itu. Jadi mulus, teksturnya mulus dan juga rata ya teman-teman. Warnanya rata ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu produk yang menarik ya. Saya aja karena gini, saya Mas di Kontainer ID ini banyak sekali nerima produk kayak hasil pertanian kayak kelapa gitu, turunan kelapa itu banyak banget kita. Jadi sampai kadang kalau kita tawarin ke ITPC atau atas perdagangan, dia itu bilangnya waduh kelapa lagi. Jadi kalau misalkan kita punya produk yang high inovasi seperti ini, high value juga, ya tentunya ini jadi bagus lah untuk perkulitan atau pertas kulitan di Indonesia. By the way, kita masih kalah ya sama tas kulit luar negeri ya. Kalau boleh diakui sih, ya, untuk saat ini kalah kan ya. Kalah. Rata-rata kayaknya ke Vietnam kita juga itu ya. Iya kayaknya masih. Kemarin kalah. Kemarin masih agak kalah ya. Padahal kalau dari menurut Mas Eko nih, kita kalah ke Vietnam itu karena apa? Ini analisis kasar-kasar aja. Analisis kasar. Iya, kasar aja. Analisis kira-kira lah teman-teman. Kita kalah ke Vietnam, kita nggak perlu ngomong China sama Italia ya. Beda lah, Italia kan dia udah dari leluhurnya dia udah kulit gitu. Terus China juga kita tahu industrinya paling maju dan lain-lain. Nah kalau ke Vietnam nih, ini agak geli juga. Kita bisa kalah ke Vietnam itu karena apa tuh kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya kayaknya dari dukungan promosi dari pemerintah ya mungkin. Promosi dari pemerintah yang kurang ya? Iya. Oke, menurut sampean harus ngapain tuh kita pemerintah tuh? Ya lebih didukung atau lebih dipermudah mungkin. Apanya? Promosinya, akses terhadap promosinya. Oke. Jadi jangan mahal-mahal kalau ada pameran di Bali, biar kita bisa ikut. Kalau pameran di Bali mahal, sama kayak pameran di luar negeri ya tolonglah gitu.
supaya kita bisa berkembang. Yang susah kan bukan mendirikan usaha sebetulnya, yang susah bagaimana skill up-nya kita. Skill up-nya setengah mati kita. Belum lagi dihantam sama produk-produk impor ya kan. Produk impor itu kacau juga kan. Kelihatannya kulit tapi sintetis gitu. Banyak. Mempengaruhi itu nggak? Mempengaruhi konsumen juga nggak? Perilaku konsumen gitu. Kayak misalkan konsumennya pengennya yang murah-murah gitu. Mempengaruhi nggak? Tergantung konsumennya. Kalau konsumen cari yang murah, itu bisa jadi pilihan. Kalau yang cari kualitas pasti ke kulit. Pasti ke kulit. Pasti ke kulit. Tapi belum ada yang memperbandingkan masih. Kalau memperbandingkan pasti jauh. Dari kualitas aja udah jauh. Iya. Ketahanan juga jauh. Itu membuat berkurang nggak? Misalkan kan gini, dulu mungkin nggak ada opsi ya, nggak ada opsi untuk kulit sintetis mungkin ya. Sekarang kulit sintetis kalau dijadikan tas itu banyak banget kan sekarang beredar. Harganya mulai mungkin bahkan ada yang 20 ribuan di online shop. Nah, itu mempengaruhi penjualan nggak? Untuk lokal ya? Iya, untuk lokal. Pengaruh sih. Pengaruh. Jadi agak sedikit bergeser mungkin ya perilaku konsumennya ya. Dari yang awalnya mencari yang berkualitas, sekarang ya udahlah. Ya udahlah yang murah dulu gitu. Iya, yang murah. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Oke. Mantap. Jadi ternyata banyak hal ya yang mempengaruhi sesuatu itu, yang mempengaruhi usaha, mempengaruhi bisnis. Ya saya harap Mas Eko cepet ke Bali lagi. Amin. Kembali untuk liburan apa? Ya ke Bali kita bikin apalah gitulah. Oke. Kita bikin kayak showcase-nya Inamate atau Kontaineran ID gitu. Bisa. Kalau menurut saya bisa nggak sih urunan gitu? Buat? Jadi kita bikin kayak showcase gitu, kayak permanen pameran gitu di salah satu ruko, atau kita sewa ruko untuk taruh barang-barang kita. Kemungkinan bisa. Kemungkinan. Peluangnya gimana tuh? Peluangnya besar. Soalnya kalau di Bali itu kan tempat wisata, tempat tinggal tamu tuh beda-beda. Ada tamu bisnis tuh fokus di pusat di sini, tamu cuma sekedar liburan ke pantai gitu. Di daerah Legian tuh kalau bisnis tuh rata-rata di Nusa Dua sama Seminyak. Nusa Dua, Seminyak, Sanur. Nusa Dua, Seminyak, Sanur itu untuk yang bisnis ya? Iya. Nusa Dua, Seminyak, Sanur. Kalau yang jalan-jalan Ya, Canggu, Kute. Ya. Canggu pun udah banyak bisnisnya juga. Oh, Canggu udah mulai banyak bisnisnya. Saya kira cuma tempat healing anak Jaksel. Ya, itu jadi salah satu target kita loh, Mas. Jadi Bali itu saya kira, bayangin aja kalau dalam 1 tahun ya, 1 tahun kita bisa dapat turis itu bisa belasan juta. Otomatis kan yang mampir ke tempat kita itu di permanen pameran itu bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu turis. Anggaplah dalam teori marketingnya itu 1% yang nyantol. Berarti ya kalikan aja berapa itu. Ya memang sewanya saya lihat, saya dengar kalau gitu ya. Sehari 2 hari mungkin bisa di urunan lah, bisa gitu istilahnya. Kalau tahunan? Kalau tahunan loh berat mah. Berapa emang? Kalau misalkan kita ambil rata-ratanya ya di daerah bisnis sama di daerah wisata gitu. Ya di daerah khusus untuk liburan doang gitu. Rata-ratanya. Kurang tahu kalau masalah itu. Kira-kira ya? Ya kira-kira aja kira-kira. Kemungkinan paling murah tuh 100-200an per tahun. Per tahun itu di bisnis ya. Iya, kemungkinan. Jarang itu kayaknya. Kita harus cari sponsor, guys. Mungkin kalau pas Covid kemarin dapat segitu. Oh, pas Covid di bawah itu dapat. Iya, kayaknya kita harus cari sponsor deh buat bikin kayak gitu. Ya kita kalau nggak dicoba ya siapa yang tahu lah.
impian saya itu kayak gitu. Jadi one day saya pengen produk saya pengen tak bawa ke permanen, kayak kita sewa, let's say kita sewa ruko atau sewa apalah di Bali gitu, supaya nanti banyak turis juga yang lihat, yang datang atau bahkan yang beli. Bisa jadi opsi lah. Oke, thank you ya Mas Eko ya, sudah kita ngobrol-ngobrol gini soal produk kulit, soal bisnisnya, kemudian soal Bali juga, karena lama tinggal di Bali. Ya dari kecil lah. Dari kecil? Iya, SD, SMP, SMA. Dari SD, SMP, SMA sampai sampai COVID kemarin. Iya, sampai COVID kemarin. Ya udah ngelotok lah, dia tahu jalan tikus lah ibaratnya. Kalau kita tahu udah hafal tahu semuanya lah ya. Oke, sekarang kalau boleh tahu nih, omset usahanya nih, kira-kira aja, saya tebak Mas Eko bilang di atas atau di bawah, per bulan aja. Oh gitu ya. Ya, saya tebak Mas Eko bilang di atas atau di bawah. 50? 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Bersih apa kotor apa? Omset kotor aja. Omset kotor lebih, soalnya harga kulit kan mahal. Ya, 50 di atas. Oke. Dengan keuntungan yang tadi dia bilang 50% sampai 100% lebih katanya. Iya, kalau Berarti 100? Enggak sampai kayaknya. Nggak sampai. Di bawah berarti ya? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Kayaknya di bawahnya dikit dia. Di bawah. Enggak tahu Di bawah dikit. Kan bahan kulit itu mahal. Iya, jadi iya. Ya, tapi kan kita bisa memprediksi, guys. Ini netizen yang suka menghitung harta orang, silahkan dihitung. Berapa kira-kira kalau beliau ini omset 100 juta dengan keuntungan mungkin ya let's say 30, 50 sampai 100%, berapa profitnya. Jadi silahkan ditulis aja di kolom komentar. Thank you ya Mas Eko ya atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah goal, amin. Saya dikasih untuk foto-fotonya aja. Oke. Nanti kita selamatan di grup. Amin. Oke, thank you Mas Eko. Ya, Thank you semua. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan juga dibunyiin loncengnya. Dan juga follow media sosial kita di Instagram di kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Thank you semuanya. Bye.